Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Arif Nurangga dengan NIM L100-200-171 dari kelas C, mata kuliah Public Speaking, Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, angkatan tahun 2020. Di sini, saya ingin sedikit menyampaikan materi mengenai public speaking. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan simak presentasi ini sampai selesai. Yang pertama yaitu kita mulai dari definisi public speaking. Public speaking adalah proses, tindakan, dan seni berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Mungkin bagi sebagian orang, berbicara di depan umum merupakan sebuah hal yang sulit. Hal tersebut dikarenakan seseorang merasa tidak percaya diri dan tidak melakukan persiapan dengan baik. Tak jarang, sekarang ini berbicara di depan umum merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan tersendiri, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun urusan pekerjaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur public speaking. Jika berbicara mengenai public speaking, tentu tidak terlepas dari unsur-unsur komunikasi itu sendiri. Contohnya yaitu seperti sender atau pengirim pesan. Selanjutnya ada message atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Kemudian channel atau media untuk mengirimkan pesan. Selanjutnya ada receiver atau penerima pesan. Ada efek atau akibat yang timbul setelah menerima pesan. Dan terakhir ada feedback atau respon atau tanggapan terhadap pesan yang diterima. Sekarang kita menuju ke tujuan dari public speaking itu sendiri. Public speaking memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama, inform atau memberikan informasi kepada audiens. Yang kedua ada persuade atau mengajak audiens untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya ada entertain atau memberikan hiburan kepada audiens. Dan yang keempat yaitu commemorate atau memperingati seseorang maupun peristiwa tertentu. Manfaat public speaking. Sebetulnya terdapat banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh jika kita terbiasa melakukan public speaking. Di sini saya akan menyajikan beberapa saja karena saking banyaknya manfaat dari public speaking itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada percaya diri, atau lebih tepatnya yaitu meningkatkan rasa kepercayaan diri. Selanjutnya berkaitan dengan komunikasi, yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya ada memori dan persuasi, maksudnya yaitu meningkatkan daya ingat dan kemampuan persuasi atau kemampuan mengajak orang lain untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya ada
mengurangi kecemasan dan ketakutan, terutama ketika berbicara di depan orang lain. Selanjutnya, memiliki pengaruh sosial yang besar terhadap lingkungan sekitar. Kemudian ada relasi luas atau memperluas relasi ataupun hubungan ataupun jaringan pertemanan. Itu tadi 6 contoh manfaat dari public speaking. Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, jadi hanya saya sajikan 6 saja. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa public speaking penting untuk mahasiswa? Seperti yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, terdapat banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh jika kita terbiasa melakukan public speaking. Lalu, apa pentingnya? Apa gunanya public speaking bagi mahasiswa? Terdapat beberapa alasan mengapa public speaking menjadi penting, terutama bagi mahasiswa. Di antaranya yaitu yang pertama berkaitan dengan percaya diri atau rasa kepercayaan diri. Rasa percaya diri sangat penting untuk dikembangkan oleh tiap mahasiswa. Kenapa? Karena dengan rasa percaya diri, maka karena hal ini dikarenakan semakin ketatnya persaingan global, sehingga membuat mahasiswa dituntut untuk tidak hanya sekadar pintar dari segi pengetahuan saja, tetapi juga memiliki keyakinan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dan kondisi. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan relasi atau hubungan. Belajar dengan teman sekelas saja sangat tidak cukup. Seorang mahasiswa juga harus belajar dengan orang-orang baru agar pengetahuan dan wawasannya berkembang. Dikarenakan terbiasa berbicara di depan umum, maka kemungkinan besar kita akan dikenal oleh banyak orang. Sehingga relasi atau hubungan atau jaringan pertemanan kita bisa menjadi semakin luas. Dan terakhir yaitu berkaitan dengan persuasi. Dalam dunia kerja, kemampuan persuasi atau memberikan dorongan dan pengaruh terhadap orang lain sangat diperlukan. Terlebih, jika pekerjaan tersebut berhubungan dengan klien. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan bekerja, maka kemampuan persuasi ini juga penting untuk dimiliki dan dikuasai. Selanjutnya yaitu profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Memiliki kemampuan public speaking yang baik merupakan salah satu poin plus tersendiri. Selain menjadi skill individu, ternyata terdapat beberapa pekerjaan yang menuntut kemampuan public speaking yang baik. Di antaranya yaitu yang pertama ada trainer atau pelatih. Trainer atau pelatih menjadi profesi pertama yang bisa dijadikan sebagai pilihan. Trainer bertugas memberikan pelatihan dalam bidang tertentu kepada sejumlah orang yang menjadi peserta training itu sendiri. Selain menguasai ilmu yang akan disampaikan, kemampuan public speaking
akan sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini. Seorang trainer harus bisa berkomunikasi dengan baik dan menguasai topik yang akan disampaikan, termasuk membuat seluruh peserta nyaman dan bisa menerima materi dengan maksimal. Selanjutnya ada MC atau Master of Ceremony, atau biasa dikenal dengan pembawa acara. Profesi yang satu ini sebetulnya bisa bekerja di berbagai bidang, mulai dari media hingga berbagai event atau acara lainnya. Kemampuan public speaking juga sangat dibutuhkan dalam profesi ini. Apalagi jika acara yang dibawakan dihadiri oleh banyak orang. Pada umumnya, seorang pembawa acara harus menguasai berbagai topik yang berbeda. Selain itu, pembawa acara juga harus membiasakan diri untuk membuat banyak orang bisa menjadi nyaman dan bisa mengikuti seluruh rangkaian acara dengan menyenangkan mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada reporter. Reporter menjadi salah satu profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Seorang reporter kerap meliput berbagai kejadian, bahkan kejadian di luar dugaan sekalipun. Selain itu, reporter juga harus mampu membangun komunikasi dan mengajak narasumber untuk berbincang. Di samping kemampuan berpublic speaking, reporter juga harus memiliki kemampuan lainnya. Contohnya yaitu seperti membuat pertanyaan, mengklarifikasi, dan melaporkan hasil reportase kepada atasan. Selanjutnya yaitu ada interpreter. Interpreter menjadi profesi yang akan sangat cocok bagi orang yang menguasai bahasa asing dengan sangat baik. Interpreter berbeda dengan translator. Seorang interpreter biasanya akan menangani langsung penerjemahan bahasa dalam acara tertentu, seperti seminar atau pertemuan lainnya. Hal ini tentu tidak mudah, terutama jika yang ditangani adalah acara formal yang cukup penting. Selain kemampuan berbahasa yang baik, kemampuan public speaking akan sangat dibutuhkan oleh seorang interpreter. Pekerjaan ini akan membawa seseorang bertemu dengan banyak orang dan berbagai lingkungan yang berbeda, sehingga memerlukan rasa kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Sekarang yaitu, apa yang sudah dipelajari mahasiswa selama belajar di mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebetulnya banyak sekali yang sudah dipelajari oleh mahasiswa selama belajar di mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mencontohkan beberapa saja. Yang pertama yaitu ada Fundamentals of Public Speaking, atau hal-hal mendasar mengenai public speaking. Contohnya seperti 3 bagian pokok persuasi oleh Aristoteles, 5 prinsip retorika oleh Cicero, dan sebagainya. Kedua yaitu karakteristik public speaker seperti analyzer, harmonizer, entertainer, dan debater. Selanjutnya ada riset audience seperti aspek geografis, demografis, psikografis, dan behavioristik. Selanjutnya ada elements of vocal delivery atau elemen-elemen penyampaian suara. Contohnya seperti artikulasi, volume, nada, intonasi, dan sebagainya.
Itu tadi 4 contoh saja yang bisa saya sajikan, dikarenakan sebetulnya banyak sekali yang sudah dipelajari oleh mahasiswa. Jadi hanya saya sajikan sebagian saja. Apa harapan setelah belajar di mata kuliah Public Speaking? Harapan terbesar setelah belajar di mata kuliah Public Speaking yaitu yang pertama berkaitan dengan rasa kepercayaan diri. Lebih tepatnya yaitu mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri, terutama ketika di depan banyak orang. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan komunikasi, atau lebih tepatnya yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga bisa lebih efektif ketika berbicara dengan orang lain. Karena hakikat komunikasi itu sendiri adalah siapapun yang menerima pesan mampu memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan itu. Itu tadi presentasi singkat yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, itu murni datangnya dari saya. Dan beberapa contoh yang saya sajikan hanyalah menggambarkan sebagian saja dari keseluruhan dari mata kuliah Public Speaking atau yang sudah dipelajari mahasiswa selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan mengambil mata kuliah Public Speaking. Oke, sekian presentasi singkat yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.